bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Indonesia sebagai negara yang besar baru saja punya gawe ya, menjadi tuan rumah dari event pertemuan forum G20 atau pertemuan para pemimpin negara-negara ya, yang berkumpul di Bali. Kita tahu pertemuannya cukup besar dan kita mengikutinya di medsos serta di pemberitaan itu. Bagaimana para pemimpin negara-negara itu berkumpul dan membicarakan sesuatu yang lebih besar dan diputuskan bersama apa yang terbaik dalam kehidupan. Tapi kalau lihat tampilannya masing-masing ini kan beda-beda ya. Karena ada yang berasal memang dari negara demokrasi, tapi ada yang juga monarki. Tapi mereka ini, para pemimpin negara ini kan mewakili hadirnya kekuasaan, kepemimpinan yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara gitu, kehidupan masyarakat di negaranya gitu. Ada yang mendapatkannya kalau di negara demokrasi mendapatkan kekuasaannya itu kan dari mandat rakyat, karena rakyat itu yang memiliki kekuasaan. Jadi dipilih, dia ini pilihan terbanyak oleh rakyat, jadi dipercaya untuk memimpin, dipercaya oleh rakyat itu. Tapi ada yang berasal dari kerajaan monarki, misalnya Arab Saudi, kita tahu ya, diwariskan begitu saja. Kalau bapaknya raja ya anaknya nanti akan menjadi raja begitu. Kita hidup di dunia ini ada bentuk-bentuk macam-macam pemerintahan ya. Dan Inggris pun meskipun bentuknya juga semacam demokrasi liberal, tapi tetap ada monarki kerajaan di sana. Masih ada ratu, masih ada raja. Ya beberapa, Spanyol, Belanda juga dan sebagainya. Meskipun yang berkuasa lalu memegang mandatnya juga Perdana Menteri. Ya. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bicara hari ini diajak untuk merenungkan, karena kita bersama sebagai umat itu merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Raja semesta alam. Ini bicara juga mengenai kekuasaan. Kekuasaan Yesus itu bukan secara demokrasi gitu ya. Yesus itu dipilih jadi raja karena banyak orang Katolik milih dia jadi raja.
maka dia jadi raja semesta alam. Enggak begitu. Jadi bukan karena demokrasi Yesus dipilih jadi raja itu, atau pilihan-pilihan yang lain, enggak. Tuhan Yesus menjadi raja atas kehidupan, raja semesta alam gitu ya. Karena memang dia menambatkan kuasa kehidupan dan kematian itu dari Tuhan sendiri. Maka kekuasaannya itu besar sekali, sehingga kita tahu dalam kehidupan dia ya sebagai putra Allah, sebagai Yesus yang hadir di dunia itu, kalau soal tentang mengalahkan hukum alam saja dia lebih berkuasa, Bapak Ibu. Ini gambaran kalau mau mengubah air menjadi anggur, sederhana bagi Yesus. Saat dia tidur bersama dengan para rasul, tiba-tiba datang angin sakal, datang angin taufan, puting beliung yang kita alami saat-saat ini kalau hujan deras dan angin. Yesus bangun hanya mengatakan, diam, tenanglah. Angin itu tiba-tiba hilang, reda gitu. Jadi kalau orang melihat bahwa Yesus itu begitu kuasa atas alam itu, dia berjalan di atas air. Kita bisa melihat bagaimana ditunjukkan dalam kehidupannya yang singkat itu, dia raja atas alam semesta, termasuk atas bumi ini. Bahkan Yesus itu mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu ya. Kamu tidak berbuah ini, besok ya akan dapat buahnya. Dan besok betul para muridnya kalau lihat dalam Injil itu pohon aranya kering mati. Menurut saya dia punya kuasa atas kekuatan alam semesta ini. Dan itu ditunjukkan betul dalam kehidupannya. Yang kedua, dia juga punya kuasa atas kematian dan kehidupan. Ditunjukkan betul, dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku dia memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, aku ya nyebut gitu Yesus. Jalannya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia memperoleh hidup yang kekal. Dan itu ditunjukkan dalam Injil Lukas yang kita dengarkan ini. Ada kekuasaan yang sungguh besar sehingga mengatakan, Yesus ingatlah engkau pada saat engkau menjadi raja. Enggak usah nanti, saatnya nanti, enggak usah. Hari ini juga engkau bersama aku, dengan aku ada di Firdaus. Dia mengatakan begitu pada saat dia terentang di kayu salib. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita merayakan Kristus Raja semesta alam itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk supaya kita dan semua orang itu sadar bahwa kekuasaan itu sungguh-sungguh semuanya berasal dari Allah. Filsuf Prancis Michael Foucault itu mengatakan kekuasaan itu ada, tapi kekuasaan itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, itu tidak bisa. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Ya, kekuasaan, kita merasakan kekuasaan itu ada di mana-mana, dan kekuasaan itu sifatnya transenden. Jadi di dalam keluarga kita ada kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Siapa yang menentukan? Siapa yang mengatur keluarga kita? Di dalam gereja kita juga ada kekuasaan. Ya, kita mau dikelompokkan di mana? Saya ada di mana? Di lingkungan mana? Ada pengurusnya. Di wilayah mana ada. Orang Katolik nggak esok sakarepe dhewe gitu, nggak bisa. Dia ada dalam kekuasaan ilahi Allah yang diwujudkan dalam gerejanya. Jadi kalau punya anak ya wajib dibaptis gitu. Bukan karena kekuasaan gereja, tapi dari Allah sendiri menginginkan sejak kecil anak-anak dibaptis supaya memperoleh jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan dari Allah. Dia yang menghapus dosa asal kita. Tunggu nanti gede aja Romo, kalau sudah besar kan demokrasi nih kami ini. Anak-anak biar milih sendiri. Nah, ini kan sombong atas kekuasaan Tuhan. Iya nek anakmu tekan gede kan ngono. Yakin tak anakmu iso urip tekan gede. Karena itu kesombongan. Merasa enggak merasa kekuasaannya semuanya berasal dari Allah. Dalam bacaan kedua itu jelas. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Rasul Paulus itu menekankan bagi umat Kolos
Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia lebih utama dari segala sesuatu. Ya, dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ada yang dikatakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita bisa melihat bagaimana Dia yang sulung itu mendapatkan kepercayaan dan kekuasaan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dalam pemerintahan kita harus bayar pajak, kita harus menuruti aturan-aturan dalam lalu lintas, kita harus diatur dalam hidup ini karena ada kekuasaan yang mengatur supaya hidup berjalan dengan baik dan lancar. Tapi di mana kekuasaan itu? Apa itu kekuasaan? Sifatnya transenden, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi ada. Makanya kan kemudian kita melihat bahwa kekuasaan yang sungguh dipercayakan di dalam kepercayaan pemerintah, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga dan sebagainya, kalau berkatakan itu kan terpisah-pisah, bukan terkotak-kotak. Karena bagian semuanya itu adalah bagian dari kuasa Allah sendiri. Dan merasakan sungguh kita hidup bersama ini diatur dalam kekuasaan yang harusnya baik dan adil gitu. Kekuasaan yang menjunjung kita dan mengangkat martabat kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengakui Kristus sebagai Raja semesta alam yang tahtanya di atas salib itu, Dia mengatakan, Yesus kalau aku menjadi Raja, hari ini juga engkau bersama aku tinggal di. Itu adalah kekuasaan Dia sebagai Raja. Dan itulah yang sungguh-sungguh menjadi ada dalam kehidupan kita. Dan yang paling menakutkan ya memang adalah kekuasaan yang mampu untuk menentukan kau selamat apa enggak selamat gitu. Kekuasaan yang menjamin kehidupan atau kematian. Ini yang sungguhnya yang kemudian kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kita mengakui Kristus sebagai Raja karena saya itu bagian dari kerajaannya. Makanya Anda dan saya ini dibaptis diakui sebagai warga kerajaan surga selain warga negara Indonesia. Kita memiliki nama yang menjadi nama baptis, itu bagian dari kita sebagai anggota kerajaan surga. Maka Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pengakuan Kristus sebagai Raja, itu sungguh-sungguh kita mendapatkan ya apa perlindungannya. Seperti Bapak Ibu ini loh, kan nggak pernah enggak itu dikhianati sama anak Anda, atau kita sebagai anak-anak pernah enggak dikhianati sama orang tua kita? Kalau saya taat sama orang tua saya tahu orang tua saya itu mengasihi saya, mencintai saya. Makanya saya selalu taat dan setia kepada orang tua karena orang tua itu setia kepada saya dan melindungi kehidupan saya. Itu sama. Saya mendapatkan hak-hak privilege yang saya mendapatkan karena dari kekuasaan orang tua saya. Itu kan gitu. Dalam bacaan yang kedua itu jelas digambarkan betul. Semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Karena kita itu mendapatkan bagian keselamatan itu. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Makanya kemudian tidak ada hal-hal yang membuat sebenarnya orang Katolik itu takut. Kalau sungguh merasakan Kristus ini sebagai Raja semesta alam, kekuasaannya yang sungguh-sungguh meliputi dan kekuasaannya yang sungguh-sungguh menjaga dan melindungi gitu, kehidupan umatnya gitu. Nah, tantangannya apa dalam milenial ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Pertama-tama itu kita diharapkan untuk memperdalam iman kita ini karena banyak sekali sekarang konten-konten itu yang membuat orang itu takut ya. Lupa bahwa ada kekuasaan yang mendasari di dalamnya itu ya.
lupa untuk melihat bahwa ada kekuasaan yang menjaga dan melindungi. Ya, konten-konten horor itu jadi membuat orang Katolik ini takut, merasa Allah ini kalah sama iblis, sama setan. Itu heran saya itu. Ya, takut, kakean nonton medsos itu. Ya, dengan kegelapan sedikit takut, mau ke belakang malam-malam takut, mau apa takut gitu. Ya kakean nonton sih nggak bener gitu. Kalau mengakui Kristus kita iman, Kristus Raja semesta alam itu. Tidak akan pernah Allah itu kalah dengan setan dan iblis gitu. Apalagi dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan seperti itu. Tapi di mana iman kita ini? Ya karena Anda dan saya biasa dicekoi barang-barang tontonan yang membuat kita itu takut. Ya nggak bener gitu. Yang kedua, suka kita untuk membuat yang menakut-nakuti orang lain juga ini. Lalu juga membanding-bandingkan apa itu. Pertanyaan orang Katolik itu pertanyaan kadang-kadang yang nggak sesuai dengan apa yang diimani gitu. Apa itu Dajjal, apa itu jin. Pertanyaan apakah bisa membunuh saya. Lu kan Katolik apa enggak kan gitu saya tanya. Kristus Raja semesta alam ini. Segala sesuatu yang diciptakan Allah yang kelihatan dan tidak kelihatan itu harus tunduk di dalamnya. Kepadanya. Ya moga-moga mulai toko gereja lampune ono sing mati takut lho, di lingkungan gereja lho keluar lampune mati takut, heran ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang kedua yang lebih parah bahwa banyak sekarang ini dalam tantangan milenial ini ya orang itu bisa lupa asal usul kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Yang ini yang lebih halus dan lebih bahaya. Sopo gitu ya. Awakmu iku sopo, iku lupa asal usul kekuasaannya itu lupa. Ya, Anda berkeluarga ini kan punya anak-anak dipersatukan oleh Allah. Dalam keluarga itu kan karena Tuhan. Lali. Aku kan suami, aku sebagai pimpinan keluarga. Aku kan bojomu sebagai merasa berkuasa penuh atas anak-anak. Anak-anak bukan duplikat, bukan cetak biru. Dia lahir dengan karakternya yang khas itu. Tapi pengen dicetak seperti kemauan orang tuanya. Jadi menggunakan kekuasaan lali. Sehingga kayak anak iki sopo. Dulu yang menyatukan kamu jadi keluarga itu siapa? Itu lupa. Sehingga lalu konflik dalam keluarga itu sopo sing kuasa, sopo sing golek duit, sopo sing gitu. Kekuasaannya semua dari Tuhan. Kedua, dalam perusahaan juga begitu. Wah, rezeki banyak, perusahaan berkembang, karyawan banyak, lupa duding karyawan itu gak nurut kon, gak mangan kon. Sopo sing ngekei rezeki iku? Lupa. Siapa yang memberi kamu itu banyak fulus, banyak rezeki? Engkau dipercaya supaya banyak bisa menghidupi banyak keluarga. Tapi lupa dengan kekuasaan. Udah dijobok kekuasaannya lagi stres. Gak karu-karuan. Para pemimpin masyarakat, pemimpin kan juga gitu, lupa. Ini sekarang, dunia ini sekarang ini kita bisa melihat bagaimana orang bisa lupa kekuasaan ini sebenarnya dapat dari mana. Asalnya dari mana. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Hari Raya Kristus sebagai Raja semesta alam, sekaligus sebagai penutup liturgi tahun ini. Itu mau melihat Kristus sebagai puncak kekuasaan kehidupan kita. Dialah yang menjamin segala sesuatu. Kristus lah yang membuat Anda dan saya itu hidup. Diatur sungguh sampai tidak hanya kita mampu hidup di dunia ini, tapi kuasanya membuat Anda dan saya ini hidup sampai dalam kehidupan yang kekal nanti. Bukan hanya berkatnya nanti, tapi sehari-hari pun kekuasaannya menyeliputi Anda dan saya. Kekuasaan yang membuat kita bisa diingatkan hidup dengan baik, penuh dengan kasih. Kekuasaan yang dijauhkan dan dijaga dari yang jahat. Kekuasaan yang melindungi kita dari iblis. Kekuasaan yang membuat kita tidak jatuh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari dalam perayaan Hari Raya Tuhan semesta alam, pertama-tama Anda dan saya dipanggil untuk bersyukur atas kekuasaan yang dipercayakan kepada Anda. Bersyukur atas kekuasaan saya sebagai keluarga, saya bersyukur diberi kuasa, bersyukur diberi pekerjaan,
bersyukur diberi keluarga, bersyukur diberi perusahaan, bersyukur diberi kepercayaan atas kehidupan banyak orang, dan bertanggung jawab mempercayakannya dalam perlindungan kuasa yang lebih tinggi, yaitu kuasa Allah sendiri, kuasa Kristus sendiri sebagai Raja semesta alam. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua hidup dalam naungan Tuhan Yesus sebagai Raja yang terus menjaga dan melindungi hidup kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.